Indria dan Yongki sangat bahagia mengetahui jika anak yang masih di dalam perut pertumbuhan janinnya sehat. Mereka sangat tidak sabar menanti kelahiran sang buah hati yang akan menyempurnakan pernikahan mereka. Mas, setelah ini kita ke rumah Abah yuk. Ajak Indria bersemangat. Iya, kebetulan Abah tadi memberi kesan mengajak kita mengikuti pengajian ke pesantren. Jawab Yongki. Semenjak hamil, Indria semakin disayang dan lebih diperhatikan oleh mertuanya. Di sana dia sama sekali tidak boleh melakukan sesuatu dan hanya disuruh duduk santai saja. Sesampainya di sana, Indria disambit dengan sukacita. Nak, Umi sudah menyiapkan makanan kesukaan kamu. Kamu mau apa lagi biar Umi buatkan? Jangan sungkan. Pengen apa tinggal bilang, tanya Fatimah. Ini sudah lebih dari cukup Umi. Jangan repot-repot lagi. Jawab Indria kaget dengan banyaknya menu di atas meja makan. Kalau ibu hamil wajar mengidam. Dulu sewaktu Umi hamil suamimu juga gitu. Ujar Fatimah tersenyum riang. Umi ngidam apa saja? Tanya Indria penasaran. Banyak. Kalau tidak keturutan Umi nangis. Rasanya sakit hati sekali. Balas Fatimah tertawa. Dulu, pernah Umi kalian ini ngidam jeruk bali dan saat itu sedang tidak musim. Hadeh. Abah sampai menelpon teman-teman untuk mencari informasi. Melihat Umi kalian bersedih Abah sampai tidak bisa tidur. Canda Gozali. Terus Abah dapat tidak? Tanya Indria penasaran. Alhamdulillah dapat. Jeruk impor tapi. Makanya begitu lahir Yongki sangat menyukai sekolah di luar negeri. Balas Gozali. Abah. Mana ada hubungannya dengan semua itu? Sindir Yongki merasa tidak masuk akal. Indria dan kedua mertuanya tertawa sebab Yongki tampak tidak menyukai dijadikan bahan candaan. Keluarga Yongki saling bergurau dan ngobrol bersama hingga sore. Kebahagiaan dalam kesederhanaan sampai tidak terasa waktu cepat berlalu. Tiba-tiba ponsel Indria berdering. Dia segera berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Yongki merasa heran biasanya istrinya tidak begitu. Karena curiga juga mengikuti masuk ke kamar. Waalaikumsalam. Iya, tenang saja, aku akan segera bilang ya. Semoga kamu cepat sembuh. Waalaikumsalam. Yongki yang hanya bisa mendengar suara istrinya saja menjadi penasaran. Ada apa? Firmankah yang menelpon? Tanya Yongki penasaran. Bukan, tapi Safira. Barusan dia curhat kalau sedang demam dan Miftah sejak tadi pagi berada di sana tidak mau pulang. Jawab Indria. Apa? Miftah ini seperti orang yang pertama kali jatuh cinta. Masa ia bucin sampai separah itu? Ujar Yongki keheranan. Indria hanya melirik saja. Sebab suaminya juga begitu. Buruan bilang ke Miftah untuk pulang. Tidak sabaran lagian sebentar lagi mereka menikah. Gumam Indria. Iya. Tapi, apa? Tanya Indria. Setelah ini bubuk yuk. Bisik Yongki. Mas, setelah ini kita mandi. Sholat asyar. Aku ingin sekali-kali kita berjamaah di masjid. Sergah Indria. Sebentar saja. Setelah itu baru mandi. Bujuk Yongki. Tidak, aku tahu apa arti kata sebentar itu. Ayo buruan telpon Miftah. Aku mau mandi duluan ya. Tolak Indria bergegas kabur. Yongki hanya geleng-geleng kepala. Sungguh dia sangat menginginkan tetapi dia mencoba tahan karena memang sudah waktunya salat asyar. Sambil menunggu istrinya mandi duluan, Yongki mencoba menelpon sahabatnya dan langsung terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu masih di tempat Safira? Tidak. Aku dalam perjalanan pulang ini. Kenapa? Dan dari mana kamu bisa tahu? Tebak aja coba. Safira lapor padamu. Tidak. Tapi dengan Indria dan meminta tolong agar mau mengusir kamu. Dia ini. Padahal aku begitu mendengar dia sakit setelah sholat subuh aku langsung meluncur ke sana dengan kecepatan tinggi. Tetapi malah ternyata kedatangan aku tidak diharapkan. Kamu sih, baru semalam ke sana paginya ke sana lagi. Terlalu ekstrim malah membuat Safira menjadi ilfil. Stay cool dong. Agar kamu nampak keren di depannya. Aku sangat khawatir. Kalau dia tidak makan dengan baik nanti sakitnya akan semakin parah. Lagian pernikahan kami sebentar lagi. Masa malah sakit? Iya aku tahu. Tapi jangan terlalu menggebu. Dianya nanti malah takut. Iya. Malam ini aku mau ikut Abah ke pengajian. Kamu mau ikutkah? Iya ikut.
Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya ya. Biar aku segera sampai di sana. Iya. Tapi hati-hati jangan sampai ceroboh. Tidak usah ngebut. Nanti aku akan bilang ke Abah untuk menunggu kamu dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sambungan telepon terputus, Yongki langsung melirik ke pintu kamar mandi di mana istrinya baru mau keluar. Dan rupanya sang istri sudah selesai mandi. Kini Indria hanya memakai handuk saja. Sweet, goda Yongki. Ih Mas Yongki apaan sih? Sergah Indria malu dan kesal. Bagaimana kalau bubuk sebentar saja? Tawar Yongki. Jangan macam-macam. Buruan mandi dan kita ke masjid. Tolak Indria. Maksud aku setelah dari masjid. Kita bubuan yuk. Sela Yongki penuh harap. Mas, tidak baik kalau tidur setelah salat asyar. Bujuk Indria. Ya kan tidak tidur sungguhan. Lagian malam ini kita ke pengajian. Pastinya setelah pulang dari pondok pesantren kamu sudah mengantuk. Ucap Yongki. Sudahlah mas. Buruan mandi. Sela Indria. Yongki sangat patuh. Setelah mandi langsung menyambar handuk miliknya dan masuk ke kamar mandi. Nanti sehabis salat asyar pokoknya. Ucap Yongki mengingatkan. Indria hanya menahan senyum saja. Karena kalau sudah berkeinginan Yongki tidak bisa diganggu-gugat. Yongki mandi penuh semangat. Setelah itu mereka menuju ke masjid bersama Gozali dan Fatimah. Hanya saja Yongki dan Indria pulang duluan berdua sebab setelah salat orang tua mereka akan lama berzikir di masjid. Mereka berdua pulang jalan kaki. Karena memang lebih menyenangkan saja berkeliling daerah rumah Gozali yang masih termasuk di perkampungan. Jika sore begini akan banyak anak kecil dan emak-emak yang nongkrong di pinggir jalan. Mas, kok aku jadi pengen es krim ya? Ucap Indria melihat anak kecil memegang es krim. Baiklah. Aku belikan dulu. Mau yang rasa apa? Tanya Indria. Aku menginginkan yang rasa coklat dan stroberi. Tapi aku pulang duluan ya mas. Aku kebelet mau pipis. Sela Indria. Iya. Tidak apa-apa. Jawab Yongki. Indria langsung pulang sendiri. Sesampainya di kamar dia melepas mukena dan mengganti pakaian dengan kaos suaminya. Dia ingin memberi kejutan. Hanya memakai kaos lengan pendek tanpa bawahan karena milik suaminya jika dipakai sudah panjang sampai atas lutut. Yongki yang baru pulang langsung terkejut dengan penampilan istrinya. Malah lebih seksi dibanding memakai lingerie. Ice-nya aku simpan ke freezer dulu ya. Ujar Yongki sudah tidak sabar lagi. Ih mas Yongki aku sudah mau makan itu. Sergah Indria. Baiklah tapi satu saja. Jawab Yongki tidak sabar lagi.